Hello guys, welcome back to channel OpenID. Kali ini saya nggak masuk kamera ya, karena nggak penting lah ngelihat muka saya. Yang penting kalian bisa melihat barang reviewnya. Ini kita akan mereview sebuah casing low budget. Harganya 250 ribuan aja. Tipenya adalah Infinity Elysium V2 Best Performance Gaming Case. Wah, pede banget ya. Tapi memang dengan harga 250 ribuan, kalian akan susah nyari casing yang pakai tempered glass dan juga bottom PSU. Rata-rata antara PSU-nya masih di atas ataupun pakainya akrilik. Saya nggak suka ya akrilik guys, karena gampang baret. Jadi saya lebih suka tempered glass seperti ini, lebih kelihatan kinclong. Oke, sekarang kita akan langsung melihat casing ini. Bagian depannya seperti ini. Tadi udah ada tulisannya bahannya plastik ABS, yang menurut saya ini kualitasnya agak kurang ya untuk pengecatannya, jadi kelihatan agak belang-belang gitu itemnya. Tapi kalau nggak terlalu diperhatiin nggak bakal kelihatan. Dan yang buat saya seneng dengan casing ini adalah adanya dua lubang grill airflow di bagian atas dan bawah. Nggak kayak kebanyakan casing budget yang bagian cover depannya ini buntu semua guys. Bikin sesak nafas, kipasnya nggak bisa nyedot dengan lancar. Bagian sisi sebelah sini jelas tempered glass yang tadi saya unggul-unggulkan. Dan yang sisi belakangnya, ini kalian bisa lihat ada gundukan ala casing low budget kayak biasanya ya. Karena casing-casing seperti ini biasanya nggak menyediakan area cable management. Jadi gundukan ini adalah area cable management kalian. Untuk bagian atas ini guys, yang agak unik. Kalau kalian bandingin dengan casing yang lain ini agak berbeda. Karena dia ini sebenarnya ada rongga-rongga udara ya, ventilasi, tapi nggak ada slot untuk kipasnya. Jadi ini hanya untuk lubang hawa aja. Mungkin kalau terlalu panas bisa keluar dari sini. Dan di sini juga bisa kalian lihat untuk front panelnya ada tombol power, kemudian LED biasa, indikator, sebelahnya ada reset, ada input untuk mic dan audio, kemudian USB 2 dan ada USB 3-nya juga. Nggak ada yang istimewa di sini. Kemudian untuk bagian belakangnya, ini juga nggak ada yang istimewa, dan saya tahu kenapa yang bagian atas ini nggak perlu dikasih slot untuk fan. Karena di casing ini, posisi motherboard ini mentok di atas banget guys. Kalian bisa lihat dari batas atas kotakan backplate IO Shield motherboard ini ya. Ini mentok di atas, jadi motherboardnya pasti mentok di atas juga. Dan biasanya kalau dipasang kipas bakalan nabrak antara cooler lah, atau mungkin bahkan slot RAM lah. Mending nggak usah dikasih sekalian kayak gini, ini udah bener. Ini ada slot fan 12 cm yang bisa digeser-geser dikit atas bawah. Dan di bawahnya lagi, karena ini casing ATX, tentu saja ada slot PCI Express sejumlah 7. Dan ini agak imut ya guys, kayak bunga lubang-lubangnya di sini. Yang bagian atas ini bisa dicopot dan bisa dipasang lagi nih. Kalau yang lain sekali copot buang. Ini ada kuncian seperti biasa, dan ini adalah slot untuk power supply. Udah gitu aja. Kita buka yang sisi sini dulu karena ini paling dekat dengan saya ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, bagian cable management tadi saya udah sebutin ya. Di depan nggak ada area cable management sama sekali. Ini paling cuman ada 1 atau 2 mili lebih menonjol daripada plat untuk dudukan motherboard ini. Jadi bagian sini pun yang biasanya ada sedikit cekungan, ini nggak ada guys. Mungkin kalau kalian power supply-nya yang kabelnya agak terlalu banyak dan tebel-tebel, justru susah masuk ke casing yang satu ini. Kecuali kalau kalian pakai yang flat cable. Itulah kelebihan power supply dengan flat cable. Kalau yang lain menurut saya nggak ada yang perlu dibahas. Langsung aja kita buka dulu tempered glass-nya guys. Nah, dan di tempered glass-nya ini, di bagian bautnya ada semacam karetnya ya guys. Jadi untuk menahan goncangan. Bagian dalamnya kalian bisa lihat sendiri seperti ini guys. Sebentar, saya dapetin apa nih? Kita lihat dulu. Oke, ini kita dapetin plastik set baut buat ngerakit PC. Dan ini saya lihat kok ada baut yang kayak payung gini ya. Nggak tahu nih ini buat di mana nih ntar.
karena nggak ada buku petunjuknya juga, tapi dapat baut-baut yang bentuknya nggak lazim di casing-casing kebanyakan. Dan untuk kabel ke front panelnya ini warna hitam dan flat guys. Udah lazim juga ya, semua casing budget sekarang pakai yang model seperti ini. Tentu saja ada USB 3-nya, nyambung ke atas. Dan ini yang saya suka guys, biasanya front panel yang nyambung di bagian cover depan itu agak sedikit menyebalkan, karena kalau kita buka cover depannya maka akan agak susah ya, karena nyangkut di cover depan. Kalau ini enggak, jadi bisa langsung kepisah antara cover depan dengan casingnya. Kalian bisa lihat nih, bagian dalam cover depannya seperti ini guys. Dan saya nggak tahu ini kenapa banyak kayak semacam tonjolan-tonjolan dudukan baut gini ya. Paling nggak ini plastiknya bahannya lumayan tebal, nggak kayak casingnya. Ini justru plat casingnya ini yang saya agak ya normal sih ya, harga 200.000 dapat plat spesifikasinya mungkin 0,4. Jadi wajar. Nih kalian bisa lihat dalamnya seperti ini, sesuai spesifikasi guys. Dia punya 2 dudukan SSD di bagian samping sini ya. Kemudian satu lagi dudukan hard disk 3,5 inci di bagian dasar atau bagian bawah casing ini. Yang ini saya juga agak heran ya, nggak ada tulisan HDD-nya dan lubangnya banyak. Nanti saya harus nyoba satu persatu nih, lubang yang mana yang bisa dipakai buat hard disk. Dan ini jelas ada lubang hawanya ya, karena buat power supply yang kekinian kan dia nyedotnya dari bagian bawah, sisi bawah power supply itu sendiri. Untuk motherboard kayaknya nggak perlu dibahas, udah jelas dia support ATX, tadi saya juga sudah bilang, tapi karena ini versi minimalis. Kalau kalian pakai ATX standar yang biasanya pakai 4 slot RAM ya, mobonya itu bakalan nyampe sini guys. Ini ada lubangnya sih, tapi jadi nutupin lubang untuk akses kabel. Biasanya ini kabel 24 pin dan kabel untuk VGA mungkin PCI Express. Dia bakalan ketutup dan kabelnya bisa dilewatin sini sih, tapi bakalan beradu dengan SSD. Oke, jadi terakhir bagian bawah nih. Untuk bagian bawahnya nice banget, karena ada kaki-kaki yang lumayan tinggi, yang bahannya lumayan oke juga, dan ada busa karet atau busa lah. Intinya supaya nggak licin lah. Sekarang saya akan ambil beberapa part yang ingin saya coba pasangin ke casing yang satu ini. Pertama-tama saya akan pasangkan power supply ini guys, dan ini adalah power supply dari Infinity juga, biar seneng casingnya match gitu loh, mereknya kan sama ya, Infinity. Oke, power supply sudah terpasang, lanjut kita akan pasang hard disk yang di sebelahnya ini. Ini saya juga belum tahu ya guys. Sebentar, kemana hard disk saya ini? Nah ini saya juga belum tahu ya guys, masangnya itu harusnya posisi seperti apa, jadi saya sekalian nyoba nih. Oke, jadi setelah mencari posisi yang pas buat hard disk ini, akhirnya saya nemu guys. Dan posisi yang benar adalah seperti ini, hard disknya melintang dengan posisi port colokan ke belakang. Pas juga sih, karena kan dia langsung ke area kabel manajemen ya. Sebenarnya ada opsi satu lagi, yakni posisinya sejajar dengan casing. Tapi saat saya coba posisi sejajar dengan casing, port colokan harus ada di sisi power supply dan cuma nyisain sekitar 1-2 cm. Bakalan susah kalau nyolokin kabel dengan posisi seperti itu. Jadi menurut saya yang terbaik adalah seperti ini. Cuman ini kok space ke fan depan kayaknya mepet ya. Ternyata ini bisa ya guys. Nih kalian bisa lihat masih ada jarak sedikit banget, nggak nyampe 1 cm, tapi masih bisa kepasang. Yang jelas kalau kalian mau nyoba masang all-in-one water cooling di bagian depan, itu baru nggak bisa, yang 360 ya. Kalau yang 240 apalagi 120 pasti masih bisa masuk. Kalau yang 360 jelas nggak bisa, karena ini bagian bawah udah mepet banget di dasar casing, bagian atasnya pun pas-pasan.
gagal guys, nggak bisa. Ini kalau tadi saya lihat dia nabrak ini ya, ini nih apa nggak tahu, nah tonjolan, nggak penting sih sebenarnya tonjolan ini, tapi bikin jadi fan-nya nggak bisa dipasang di bagian depan frame. Oke, kita pasang begini aja. Kalau ini mah udah pasti bisa ditutup cover depannya. Oh ya, BTW untuk clearance VGA di spesifikasi tertulis 300 mm alias 30 cm. Dan kalau kalian pasangin fan di tengah ini bakalan berkurang sekitar 3-4 cm. Ya, anggap aja untuk cari aman kalian bisa masang VGA sepanjang 26 cm lah. Jadi kayaknya macam RX 580 Sapphire Nitro Plus masih bisa masuk ya, harusnya. Kemudian untuk CPU cooler juga di spesifikasi tertulis bisa sampai 160 mili, 16 cm. Jadi jelas cooler CPU yang punya fan 12 cm pun masih bisa masuk di sini. Dan singkat aja, ini udah kepasang side cover yang bagian kabel manajemen. Seperti yang bisa kalian lihat, walaupun casing ini nggak punya cover PSU, tapi di bagian bawah nggak ada ruwet-ruwetnya sama sekali ya, karena kabel yang keluar dari power supply langsung masuk ke lubang yang menuju area kabel manajemen. Nah, jadi mungkin gitu aja ya guys, review casing Infinity Elysium V2 ini. Oh ya, buat kalian yang penasaran, ini sebenarnya airflow-nya bagus nggak sih? Karena kan bagian atasnya ini cuman ventilasi pasif ya, nggak ada dudukan buat pasang fan exhaust. Menurut saya sih nggak masalah ya guys, masih fine-fine aja. Malah lebih penting kalau kalian cari casing yang bagian depannya ini untuk airflow intake bisa lebih lancar. Contohnya seperti yang satu ini. Oke, jadi sekian aja video ini. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian dan makasih udah nonton.